selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah hari ini ya. Apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah? Semoga sehat selalu ya. Adik-adik, seperti biasa kita akan memulai ibadah kita. Siapkan Alkitab dan alat tulisnya, duduk yang manis, ikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Ibadah kita akan segera dimulai, kita angkat pujian kita, memuji Tuhan selalu. Adik-adik, kita akan memanjatkan doa kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih penyertaan yang Engkau berikan sepanjang waktu yang telah kami anak-anak-Mu lalui. Bila sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan dan mendengar sebagian tentang kebenaran firman-Mu melalui rumah kami masing-masing. Berilah Roh Kudus kepada kami sehingga kami dapat beribadah dari awal hingga berakhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita akan mengangkat pujian kita yang berjudul Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, marilah bersama-sama kita menyatukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu merenungkan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Cerita Alkitab hari ini kakak ambil dari Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai yang ke-18. Kita baca secara bergantian, nanti kakak baca ayat yang ganjil dan adik-adik baca ayat yang genap. Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 18. Di bawah perikop, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan di dalam dia.
Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam Dia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana kamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita sudah mengangkat sebuah pujian kita yang judulnya Mata Tuhan Melihat. Nah, pada hari ini juga kakak akan membawa kalian di dalam cerita Alkitab kita. Tuhan Yesus melakukan mujizat menyembuhkan mata orang buta yang sejak lahirnya. Adik-adik yang ada di rumah, pernah nggak kalian melihat di sekeliling kalian orang buta yang sejak lahirnya? Nah, orang yang buta sejak lahirnya ini, dia tidak pernah sedikit pun melihat keindahan dari ciptaan Tuhan kita Yesus Kristus atau ciptaan-ciptaan yang dibuat oleh Bapa kita yang ada di surga. Nah, adik-adik, di dalam cerita ini pada hari Sabat Tuhan Yesus masih berada di kota Yerusalem. Ketika sedang berjalan, Tuhan Yesus dan para muridnya melihat seorang pengemis yang buta sejak lahirnya. Para murid bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berdosa sampai orang ini buta sejak lahir? Dia atau orang tuanya?" Bisa adik-adik yang ada di rumah lihat di Yohanes 9 ayat yang kedua. Nah, adik-adik, pada saat itu para murid-murid mungkin bertanya-tanya, apakah seorang bisa berdosa sewaktu ia masih ada dalam kandungan? Yesus menjawab, "Ini bukan karena dosanya dan dosa orang tuanya, tetapi
dengan begini pekerjaan Allah bisa menjadi nyata melalui dia. Bisa kalian lihat di dalam Yohanes 9 ayatnya yang ketiga. Jadi pria ini buta bukan karena dosanya ataupun karena dosa orang tuanya, namun dosa akibat dosa Adam. Kalian ingat kan cerita kakak di awal tahun yang lalu itu pernah menceritakan tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, karena kita ini adalah keturunan dari Adam, makanya kita berdosa, tetapi dengan kehadiran Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib, kita ditebus dan diampuni dosa kita. Semua manusia lahir dalam keadaan tidak sempurna, itu terlahir cacat. Keadaan pria buta ini sangat menyedihkan ya adik-adik. Tetapi hal itu bisa memberi kesempatan untuk Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan Allah atau menggenapi dari pekerjaan Allah itu. Adik-adik, di sini Yesus mengingatkan pentingnya melakukan hal itu dan berkata, sementara masih siang, kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku, karena saat malam tiba, tidak seorang pun bisa bekerja. Selama aku di dunia, aku adalah terang dunia. Bisa adik-adik lihat di dalam kitab Yohanes 9 ayat yang keempat dan yang kelima. Karena di dalam perjalanannya sebelum Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, itu banyak hal yang dilakukannya yang adik-adik. Seperti halnya yang sekarang yang kakak ceritakan. Tuhan Yesus mau menggenapi firman-Nya. Adik-adik yang ada di rumah, apakah Yesus menyembuhkan pria ini? Ya, tentu saja ya. Tuhan Yesus menyembuhkan pria ini dengan cara apa? Tuhan Yesus menyembuhkannya dengan cara Dia meludah ke tanah, lalu mencampur tanah dengan ludahnya untuk membuat salep. Dia lalu mengoleskannya ke mata pria itu dan berkata, pergilah, cucilah matamu ke kolam Siloam. Bisa adik-adik lihat dan baca di kitab Yohanes 9 ayat yang ke-7. Apakah pria itu tidak melakukannya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tentu saja ya, karena iman dari pria buta ini, dia melakukannya dan dia segera pergi untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah mencuci matanya, pria ini sembuh dari kebutaannya. Yang awalnya tidak bisa melihat jadi bisa melihat. Betapa senangnya pria ini karena dia bisa melihat. Kalian bisa bayangkan perasaannya apabila kita tidak, misalnya kita sedang sakit tapi kita sembuh kembali. Betapa senangnya kan perasaan kita, sama seperti pria ini ketika dia yang dari awal tidak bisa melihat sama sekali, tetapi karena imannya dan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan sehingga ia sembuh. Betapa bahagianya dia. Jadi adik-adik, ketika Yesus mengadukan tanah dengan ludahnya, Yesus melakukan seperti yang dilakukan Bapa ketika membentuk manusia dari debu tanah. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengaduk ludahnya ke tanah. Dan ketika orang buta itu membasuh dirinya ke kolam Siloam, maka orang buta itu mendapat curahan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang mengubah adukan tanah
yang menempel pada mata orang buta tersebut menjadi bola mata, organ yang hidup sehingga orang tersebut bisa melihat seperti Bapa yang menghembuskan napas hidup ke dalam hidung Adam sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Roh Kudus yang selama inilah yang menyebabkan Maria mengandung tanpa benih laki-laki. Selain itu juga Roh Kudus inilah memberikan hikmat kepada orang buta tersebut sehingga ia bisa memberi kesaksian di depan orang-orang Farisi, dan kesaksiannya yang tidak dapat dibantah. Bisa kalian lihat di dalam Markus 13 ayat yang ke-11, yang sebenarnya menggambarkan rencana Allah terhadap orang buta tersebut sebagaimana tertulis dalam Yohanes 9 ayat yang ketiga. Dan peristiwa memelekan mata orang yang buta sejak lahirnya itu tidak akan pernah dilakukan oleh nabi manapun selain Tuhan kita Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Adik-adik, di sini apa tanggapan para tetangga dari orang buta ini? Tanggapan para tetangganya adalah mereka merasa sangat kagum. Lalu mereka bertanya, bukankah dia orang yang duduk mengemis itu? Beberapa orang menjawab, betul dia orangnya. Tetapi ada juga yang tidak percaya dan berkata, bukan, cuma mirip. Namun pria itu sendiri berkata, saya orangnya. Bisa kalian baca di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Jadi mereka bertanya, bagaimana matamu bisa terbuka? Dia menjawab, orang yang bernama Yesus membuat suatu campuran dan mengoleskan ke mata saya, lalu berkata, pergilah ke Siloam dan cuci matamu. Jadi saya pergi mencuci mata lalu melihat. Mereka lalu bertanya, di mana orang itu? Pria itu menjawab, saya tidak tahu. Kalian bisa baca di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Kemudian orang-orang membawa pria itu kepada orang Farisi yang juga ingin tahu mengapa dia bisa sembuh. Pria itu mengatakan, dia mengoleskan sesuatu pada mata saya, lalu saya mencuci mata saya dan saya bisa melihat. Bukannya senang, padahal orang-orang Farisi ini adalah orang yang sangat mengetahui isi dari semua kitab Taurat. Tapi mereka tidak mempercayai akan adanya kehadiran seorang Mesias. Orang Farisi ini malah menjelek-jelekkan Yesus dan berkata, orang itu tidak berasal dari Allah karena dia tidak menjalankan Sabat. Namun sebagian lagi berkata, mana mungkin orang berdosa bisa membuat mujizat seperti itu. Bisa adik-adik lihat di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Jadi mereka semua berbeda pendapat ya. Nah, adik-adik, mereka kemudian bertanya langsung lagi kepada pria yang buta itu. Dia membuka matamu, jadi apa pendapatmu tentang dia? Pria itu dengan yakin menjawab, dia itu nabi. Bisa kalian lihat di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-17. Orang Yahudi tidak mempunyai hal ini, bisa jadi mereka curiga bahwa Yesus dan pria itu berkomplot untuk menipu orang-orang. Mereka merasa bahwa mereka harus bertanya langsung pada orang tua pria itu untuk tahu apakah dia memang buta. Adik-adik, Tuhan kita Yesus Kristus itu sungguh luar biasa. Kita patut bersyukur ya,
karena berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah Allah Bapa berikan kepada kita, kita telah diberi sepasang mata untuk bisa melihat keagungan ciptaan Tuhan. Setiap bangun tidur, adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk berdoa dan mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan kita Yesus Kristus berikan untuk kita semua ya. Anugerah kehidupan, kesehatan, dan mata yang bisa melihat, tangan yang bisa bergerak, kaki yang bisa melangkah kemana saja. Oleh sebab itu, adik-adik yang di rumah, kita harus percaya dan taat kepada perintah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita juga harus taat kepada orang tua kita. Seperti halnya sekarang ini ya adik-adik, kita harus taat dengan anjuran pemerintah agar kita dapat cepat memutus tali rantai penyebaran virus corona ini. Adik-adik yang di rumah harus selalu menjaga kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, selalu cuci tangan, menggunakan masker apabila keluar rumah. Nah, adik-adik, kalau kita seperti orang Farisi tadi, kita tahu akan keselamatan tapi kita melanggarnya, maka kita akan bisa membahayakan diri kita sendiri dan kita bisa membahayakan orang lain. Adik-adik yang di rumah juga harus menjadi terang dunia seperti Tuhan Yesus juga sebagai terang untuk dunia. Adik-adik harus pergunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan jangan sampai kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Maka adik-adik kakak harap perlu berhati-hati dalam segala hal dan dalam segala tindakan yang adik lakukan. Kalian perhatikan dulu ya, jangan kalian sampai salah melangkah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Untuk merespons cerita Alkitab yang telah disampaikan, kita angkat pujian kita, Ada Orang Buta. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sembari mengumpuli persembahan kita, kita angkat pujian kita yang berjudul Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu.
Adik-adik yang kakak sayangi, mari kita kembali bersama-sama memanjatkan doa, syafaat dan persembahan kita. Tutup matanya, lipatkan tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, tiada henti-hentinya kami datang seraya mengucap syukur atas kasih karunia serta pengasihan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak yang kecil ini. Kehidupan dalam keluarga kami serta keadaan kami di saat ini kami yakin Engkau tahu. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bangsa, negara, dan dunia ini. Kami mohon Bapa, supaya keadaan ini dipulihkan seperti sedia kala, sehingga kami semuanya bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Bila ada di antara kami yang sakit, kami mohon kesembuhan hanya daripada-Mu saja. Banyak yang ingin kami panjatkan, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha tahu segalanya. Doa ini kami panjatkan seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari adik-adik kita ucapkan doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita angkat pujian kita mengikut Yesus keputusanku. Ibadah kita sudah selesai, sampai berjumpa di ibadah selanjutnya minggu depan. Tetap jaga kesehatannya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.